pasar kripto di Indonesia memasuki fase baru di tahun 2026. Jumlah investor terus bertambah, exchange global mulai masuk, dan regulasi juga semakin jelas. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah pasar kripto Indonesia masih punya potensi besar atau justru mulai melambat? Di video ini, kita akan bahas kondisi terbaru market kripto Indonesia, termasuk tren investor, regulasi baru, dan peluang yang bisa muncul di tahun ini. Pertama, mari kita lihat dari sisi jumlah investor. Menurut data Regulator Keuangan Indonesia, jumlah investor kripto sudah mencapai sekitar 19 juta orang pada akhir 2025 dan terus bertambah memasuki 2026. Angka ini membuat Indonesia menjadi salah satu pasar kripto terbesar di Asia Tenggara. Menariknya, meskipun harga kripto sering naik turun, minat masyarakat Indonesia terhadap aset digital masih tetap tinggi. Banyak investor baru yang mulai masuk karena melihat kripto sebagai alternatif investasi selain saham atau emas. Ini menunjukkan satu hal penting, adopsi kripto di Indonesia masih berada dalam fase pertumbuhan. Selain jumlah investor, kita juga bisa melihat dari nilai transaksi kripto. Sepanjang tahun 2025, total transaksi kripto di Indonesia mencapai sekitar 486 triliun rupiah, atau sekitar 31 miliar dolar. Angka ini menunjukkan bahwa kripto bukan lagi pasar kecil, tetapi sudah menjadi bagian penting dari ekonomi digital Indonesia. Namun, ada satu hal yang menarik. Nilai transaksi memang kadang naik turun setiap bulan, tetapi jumlah investor tetap meningkat. Artinya, pasar mungkin sedang mengalami fase konsolidasi, bukan penurunan permanen. Perubahan besar lain terjadi di sisi regulasi. Sekarang pengawasan industri kripto sudah berpindah dari Badan Perdagangan Komoditas ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang berarti kripto mulai diperlakukan lebih seperti aset keuangan. Selain itu, pemerintah juga memperbarui aturan pajak transaksi kripto untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan pasar. Bagi investor, regulasi ini punya dua dampak. Pertama, pasar menjadi lebih aman dan terpercaya. Kedua, hanya proyek dan platform yang benar-benar serius yang bisa bertahan. Hal lain yang menunjukkan besarnya potensi pasar Indonesia adalah minat dari exchange global. Banyak platform internasional mulai melirik Indonesia karena jumlah investor yang besar dan populasi yang sangat digital. Bahkan, beberapa perusahaan fintech global mulai mengakuisisi perusahaan lokal untuk masuk ke pasar Indonesia. Ini menandakan bahwa Indonesia bukan hanya pasar lokal, tetapi sudah menjadi salah satu pusat pertumbuhan kripto di Asia. Jadi, kalau kita melihat kondisi pasar kripto Indonesia di 2026, ada tiga hal yang jelas. Jumlah investor terus meningkat, regulasi semakin matang, dan pemain global mulai masuk ke pasar Indonesia. Artinya, industri kripto di Indonesia belum selesai berkembang, justru mungkin baru memasuki fase berikutnya. Kalau menurut kamu bagaimana? Apakah kripto di Indonesia masih punya potensi besar di masa depan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk update terbaru seputar kripto dan market global. Sampai jumpa di video berikutnya.